Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United mengakhiri atau ya mengakhiri kompetisi sebelum jeda internasional di bulan Oktober ini dengan sebuah kemenangan menghadapi Sunderland, di mana di pertandingan itu sebenarnya suasana ataupun situasi tekanan ini cukup besar ya, tapi ya intinya Manchester United berhasil menang. Ada beberapa hal yang gue ambil dari pertandingan tersebut, sudah gue sampaikan di preview, tapi ada juga beberapa hal yang belum gue sampaikan ya. Lebih tepatnya mungkin gue dapatkan setelah pertandingan ini berlangsung, yaitu terutama di posisi penjaga gawang dan juga posisi penyerang. Posisi penjaga gawang, Sean Lemans akhirnya mendapatkan debutnya di Manchester United di Old Trafford ya, dan penampilannya luar biasa. Gua katakan dia adalah man of the match di pertandingan kemarin ketika menghadapi Sunderland. Nama lainnya yaitu juga Benjamin Sesko yang pertama kali mencetak gol untuk Manchester United di Old Trafford. Gol pertama sendiri sudah diciptakan ketika Manchester United ini away di kandang Brentford ya, tapi di Community Stadium, tapi pada saat itu Manchester United menderita kekalahan. Tapi ada hal yang menarik juga, bagaimana ya keadaan dari dua pemain Sesko dan juga Sean Lemans nih, yang menurut gua memberikan perbedaan, mungkin juga perbaikan dari posisi penyerang dan juga posisi penjaga gawang. Nah, gue ingin membahas pertama dulu dari posisi penjaga gawang ya, dimana sebelumnya Andre Onana lalu berestafet pindah ke Altay Bayindir, dimana dua penjaga gawang ini dinilai tidak bisa memberikan situasi aman di posisi penjaga gawang. Bagaimana banyak error ataupun juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Andre Onana, contohnya ketika menghadapi Grimsby dan banyak lagi lainnya. Altay Bayindir pun juga demikian, di beberapa pertandingan ya, menimbulkan bukan hanya bagi pemain, tentu saja juga fans, perasaan ya itu tadi tidak nyaman, bahkan cenderung ke pesimis ketika misalnya diumumkan penjaga gawang yaitu adalah Onana ataupun juga Altay Bayindir, dimana menurut gue keduanya itu kurang lebih sama gitu ya. Tapi apakah kedua penjaga gawang ini jelek? Gue pikir belum tentu juga gitu ya, karena memang bagaimana mereka ketika berkiprah di klubnya masing-masing sebelumnya menunjukkan bahwa memang ya mereka memiliki kualitas. Oleh karena itulah mereka tertangkap radar oleh Manchester United ya kan. Lalu ketika mereka berada di Old Trafford dengan segala dinamika, keadaan, mungkin juga termasuk juga beban tekanan, ya mereka gagal untuk bisa tampil baik. Nah, Sean Lemans sendiri menurut gua memberikan perbedaan dari segi ketenangan, konsentrasi, dan ini menurut gue juga sangat berkaitan dengan mental ya, dari Sean Lemans sendiri. Di samping juga ada beberapa faktor teknis yang ditunjukkan bahwa dia memang layak paling tidak tertangkap radar dari Manchester United. Sebelumnya disebutkan bahwa Sean Lemans juga sempat diincar oleh klub-klub lain, tapi memang akhirnya Manchester United yang mendapatkannya. Artinya memang secara kualitas sebagai penjaga gawang ya Sean Lemans ini bagus. Ketika menghadapi Sunderland, ketenangan ya, bagaimana dia melakukan penyelamatan, ada shots yang diblok, ada situasi one on one yang berhasil diatasi di sana. Lalu juga bagaimana bola-bola udara dia amankan, dia tangkap crossing. Padahal ini bukan sesuatu yang sebenarnya mudah, terutama bagi penjaga gawang Manchester United. Gua ingat di musim pertama dari David De Gea ya, bola-bola crossing seperti ini sering sekali menjadi awal peluang bagi tim lawan, karena memang keadaan yang tidak solid dalam David De Gea untuk bisa mengantisipasi bola-bola udara. Terlalu fisik ya keadaannya seperti itu. Dan kalau dilihat
bagaimana Andre Onana, bagaimana Altay Bayindir pun juga demikian. Bola-bola crossing, bola-bola set piece ini sering sekali menjadi sesuatu yang menakutkan bagi lini belakang Manchester United. Tapi ketika menghadapi Sunderland, Sean Lemans menunjukkan ketenangan di sana. Dan ini merupakan titik yang sangat-sangat positif ya, faktor-faktor itu tadi. Tentu saja konsistensi ini yang diharapkan akan terus berlanjut, karena penjaga gawang Manchester United tentu saja tidak bisa hanya satu pertandingan bagus, dua pertandingan bagus, lalu setelahnya melakukan kesalahan, nanti akan luntur lagi nih kepercayaannya, terutama dari skuad yang bermain di atas lapangan dan juga skuad secara keseluruhan, termasuk tentu saja fans. Nah, gue harapkan Sean Lemans bisa meneruskan dari fondasi yang dia bangun berdasarkan pertandingan menghadapi Sunderland. Kalaupun ada satu faktor menurut gue yang mungkin bisa diperbaiki, yaitu adalah akurasi passing. Bagaimanapun juga di sistem permainan yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim, penjaga gawang ini dituntut juga untuk bisa ikut build up ya, memberikan passing. Menurut gue sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi kalau bisa ditingkatkan menurut gue. Yang menarik juga bagaimana long balls ya, banyak sekali bola-bola direct, bola-bola langsung yang diawali oleh Sean Lemans. Kalau melihat catatan ketika menghadapi Sunderland, ini ada 38, di mana ada 38 ini 11 berhasil didaratkan dengan bagus. Ini angka yang menurut gue untuk awal ya, tentu saja pemain muda 23 tahun, debut di Manchester United di Liga Inggris, bukan angka yang jelek. Tapi ini sesuatu yang mungkin harus juga diperbaiki lagi. Maksud gue begini, bukan berarti dia jelek sekali lagi, tapi diperbaiki dalam arti dipertajam lagi ya. Gue melihat memang banyak sekali potensi dari penjaga gawang, dan penjaga gawang ini walaupun hanya satu di 11 pemain di atas lapangan, tapi ketika dia bisa memberikan keamanan, ketenangan, maka ini akan mempengaruhi juga situasi bagi pemain-pemain lain, terutama untuk kepercayaan diri dan juga fokus secara kolektif. Jadi Sean Lemans menurut gue menunjukkan sekali lagi awal yang sangat gemilang bagi Manchester United. Nah, bergeser ke Benjamin Sesko. Nah, Rasmus Højlund mengalami musim yang ataupun periode yang positif di Napoli. Lalu banyak diskusi, perdebatan bahkan ya, yang mengatakan ya mungkin Manchester United ini seharusnya bukan Rasmus Højlund yang dilepas, seharusnya Joshua Zirkzee. Atau bahkan ya seharusnya Manchester United tidak perlu mendatangkan Benjamin Sesko, karena Rasmus Højlund toh bisa mencetak gol, dan dibuktikan saat ini di Napoli ya. Situasinya cukup jauh berbeda dengan periode dia di Manchester United. Mungkin sebaiknya uang untuk mendatangkan Benjamin Sesko dikeluarkan untuk gelandang yang ternyata juga vital fungsinya di sistem yang ini dibangun oleh Ruben Amorim. Gue sempat berpikir seperti itu, tapi setelah melihat pertandingan menghadapi Sunderland, di situ seperti yang gue tulis juga di Twitter bagi sobat Football United yang follow gue ya, gue tulis bahwa nampaknya gue mengerti kenapa secara ringan amatirannya gue ya, kenapa kok Ruben Amorim memilih melepaskan Rasmus Højlund, tentu saja mendatangkan Sesko, dan mengkeep atau menahan Joshua Zirkzee. Ketika menghadapi Sunderland ataupun sebelum pertandingan juga menghadapi Sunderland, terlihat bahwa salah satu titik lemah di sistem Manchester United saat ini adalah lini tengah. Lini tengah yang dihuni oleh Casemiro bergantian dengan Ugarte, yang sering sekali berpasangan dengan Bruno Fernandes, dinilai menjadi situasi ataupun posisi yang sangat-sangat jauh dari ideal. Ugarte maupun Casemiro dinilai tidak memiliki kaki yang cukup kokoh dalam tanda kutip ya untuk bisa mengcover area yang cukup luas di daerah gelandang bertahan Manchester United. Bruno Fernandes di sisi lain dinilai tidak pas ditempatkan di sana, terutama ketika dia memiliki tugas yang juga harus ikut turun membantu lini pertahanan. Bukan insting secara natural ya bagi Bruno Fernandes ini untuk bermain bertahan. Dia dinilai lebih bagus ketika didorong ke depan, daya kreasinya, lalu juga naluri penyerangnya,
dan lain-lain ya, ini terbukti selama beberapa musim lebih berkontribusi ke Manchester United. Jadi ada keadaan yang tidak ideal di sana. Manchester United sering kewalahan ketika harus menguasai lini tengah dan juga untuk menghadapi transisi-transisi cepat dari tim lawan. Nah, ternyata Benjamin Sesko ini bisa menjadi solusinya. Ternyata dari pandangan gue ya ketika menghadapi Sunderland, di mana situasi ini sempat juga ditunjukkan ketika Manchester United menghadapi Chelsea, yaitu adalah tambahan orang di lini tengah dari posisi lain. Pada saat menghadapi Chelsea, gue ingat Matthijs de Ligt lebih didorong ke daerah gelandang ya, ke tengah sesekali untuk menjadi perisai utama Manchester United di sana. Ketika menghadapi Sunderland, ternyata Benjamin Sesko. Dari heat maps terlihat jelas bahwa ya Benjamin Sesko sangat sering berada di area gelandang, dan kenyataannya pun juga demikian. Di pertandingan tersebut Benjamin Sesko bahkan secara statistik posisi rata-rata ya, mungkin Sobat Football United bisa cek di SofaScore ataupun di software-software lain yang menunjukkan posisi rata-rata, Benjamin Sesko tidak menempati sebagai posisi yang paling depan di posisi rata-rata pemain Manchester United ketika menghadapi Sunderland, tapi dia lebih ke depan tapi bagian tengah ya. Artinya dia memang sangat sering juga selain di depan juga turun ke lini tengah. Dan bagaimana kontribusi statistik Benjamin Sesko dari misalnya duels yang dilakukan ya, ini sangat-sangat banyak sekali. Ada total 25 duels yang dilakukan oleh Benjamin Sesko, dan ini sering sekali dilakukan juga di lini tengah. Bagaimana Benjamin Sesko juga sangat aktif sekali turun ke sana menjadi itu tadi ya, tenaga ekstra untuk membantu menyulitkan lini tengah Manchester United, dan menurut gue itu berhasil. Benjamin Sesko ya berkontribusi di solidnya lini tengah Manchester United tanpa menyingkirkan fungsi utama Benjamin Sesko sebagai seorang penyerang, karena ya dia juga mencetak gol kan di pertandingan tersebut, dan dia juga sering terlibat dalam situasi penyerangan Manchester United, baik itu dia yang sebagai targetnya atau dia ada di dalam prosesnya. Ketika menghadapi Chelsea misalnya, Manchester United mendapatkan pelanggaran ya di periode awal babak pertama, Mbeumo dilanggar, bola juga dari Benjamin Sesko. Jadi dia juga memiliki peran di sana, dan balik lagi ketika menghadapi Sunderland pun juga bertambah lagi peran dari Benjamin Sesko. Dan menurut gue inilah yang menjadi pembeda antara Benjamin Sesko dengan Rasmus Højlund, dimana Rasmus Højlund kalau menurut gue ya, dia lebih sebagai pemain yang mengeksekusi bola-bola di depan. Dia sangat bergerak, menurut gue bergerak juga cukup banyak ya, mencari ruang kosong, mencari tempat di mana dia bisa mendapatkan bola. Tentu saja support dari lini kedua pun sama-sama dibutuhkan Rasmus Højlund dengan Benjamin Sesko, tapi itu tadi fungsi untuk memperkuat lini tengah nampaknya di sana yang menjadi titik kuat dari seorang Benjamin Sesko. Keadaan fisik ya, situasi fisik yang lebih besar mungkin, Benjamin Sesko lebih, kalau gue katakan lebih atletis. Beberapa artikel menuliskan seperti itu. Mungkin ini juga yang menjadi pembeda. Dan kalau tadi gue tulis ataupun gue katakan ya, mungkin ini juga alasan kenapa Joshua Zirkzee yang di-keep, karena Joshua Zirkzee juga kurang lebih memiliki memiliki fungsi yang hampir sama gitu. Dia bisa dimainkan di depan, tapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang serang, atau ketika dia agak ditarik sedikit ke lini tengah. Di tim nasional Belanda pun juga dia cukup sering ya ditempatkan di situasi tersebut. Dia juga memiliki kemampuan berduel ya. Jadi situasi fisik yang salah satu menjadi ciri khas dari Premier League ini dilihat lebih cocok situasi fisik dengan ya pemain Joshua Zirkzee dan juga Benjamin Sesko, dan menurut gue inilah kenapa. Dan kalau melihat juga Ruben Amorim ya di situasi lain, bagaimana dia nampaknya menginginkan pemain yang tidak hanya memiliki satu fungsi. Bahkan penjaga gawang pun juga bukan penjaga gawang yang tipe lama gitu ya, yang hanya menyelamatkan gawang begitu saja, tidak. Tapi memang penjaga gawang juga yang ikut build up, ikut membangun serangan dari bawah. Kemampuan passingnya pun juga oke. Lalu kalau kita melihat bagaimana 3 center back, Matthijs de Ligt misalnya, yang juga bisa diinstruksikan untuk maju ke depan,
posisi pemain juga bisa di kanan, bisa di kiri maupun juga di tengah. Lalu kalau kita melihat bahkan posisi wingback pun juga demikian ya. Dia lebih memilih pemain yang bisa berfungsi lebih banyak. Amat misalnya bisa sebagai wingback, bisa juga sebagai attacking midfield winger sebelah kanan. Jadi hal-hal seperti itu yang dituntut oleh Ruben Amorim, sehingga nama-nama seperti Sesko dengan karakternya yang ternyata bisa dimainkan di beberapa posisi juga. Zirkzee pun juga seperti itu, yang lebih dipilih dibanding seorang Rasmus Højlund. Dengan segala respect, dengan segala hormat, gue menilai Rasmus Højlund pemain yang memiliki teknis kualitas bagus. Ini sudah dibuktikan di klub sebelumnya, di Atalanta pun juga di Manchester United di musim pertamanya. Tapi memang setiap pelatih, setiap manajer punya sistem, punya filosofi, punya gaya sendiri-sendiri, punya karakter sendiri, dan tidak semua pemain itu bisa cocok gitu. Walaupun memang pemain itu bagus di klub lain, bagus dengan gaya lain. Dan inilah kenapa menurut gue, sekali lagi ya, Manchester United lebih memilih untuk melepas Rasmus Højlund dan mendatangkan Benjamin Sesko, sekaligus menahan seorang Joshua Zirkzee di squad kali ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.